Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa pula salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Sudirman, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS Keuangan Publik Islam. Materi pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur tentang keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Nilai-nilai berdasar Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara. Yang kedua, jelaskan potensi dari sumber fiskal Islam dalam mengatasi persoalan isu kontemporer khususnya di bidang ekonomi. Yang pertama, sukuk. Secara etimologi, sukuk berasal dari kata sak yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan istilah bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak. Sak adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan laporan kejadian. Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, wakaf. Secara umum, wakaf adalah menahan harta yang biasa dimanfaatkan di jalan yang diperbolehkan atau menahan benda yang tidak mudah rusak untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umat sesuai dengan ketentuan syarah. 3. Pengelolaan dana haji. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dijelaskan bahwa akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggara ibadah haji yang berkualitas. 3. Jelaskan peran Baitul Mal dalam kebijakan keuangan publik Islam. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Walaupun keberadaan lembaga ini lebih populer saat era Khulafa Rasyidin, lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, bait yang berarti rumah dan al-mal berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal juga diartikan sebagai fisik, sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, ghaniyah. Ghaniyah artinya mendapatkan hasil dari rampasan perang. Harta yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari peperangan dengan kaum musyrikin yang tinggal di daerah lain, baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, yaitu tanah, perhiasan, senjata, dan lain-lain. Yang kedua, saka. Berasal dari kata saka yang artinya menumbuhkan, sedangkan menurut syariah, zakat diartikan sebagai hak yang besarnya telah ditentukan dan wajib hukumnya untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Harta yang dimaksud merupakan milik penuh serta pencapai haul dan nisab. Yang ketiga, sedekah, yang artinya benar. Sedekah berbentuk materi yang dikembangkan. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang harta yang dimilikinya. Keempat adalah infak, artinya mengeluarkan atau mendistribusikan harta untuk keperluan tertentu. Infak juga dapat diartikan sebagai pengeluaran sebagai harta untuk suatu kepentingan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, jizyah. Jizyah berasal dari kata jasa yang artinya kompensasi. Jizyah dibebankan sebagai non-muslim karena kekafirannya dan bukan karena hartanya. Yang dimaksud adalah orang kaya sebagai jaminan orang non-muslim untuk hidup dan tinggal di negara Islam agar memperoleh fasilitas umum layaknya orang Islam. Selanjutnya, pajak pertambangan. Pajak pertambangan atau emas, perak, besi,
yang ditemukan seseorang di wilayah Islam untuk menciptakan keadilan pada suatu negara. Tetapi dalam hal perpajakan ini, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Yang terakhir, wakaf, artinya menahan. Wakaf adalah mengalihkan hak individu atau maupun lembaga yang bersifat tetap kepada orang atau lapsir, dan wakaf dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Kelima, dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Sebutkan dan jelaskan hal tersebut. Jika dilihat dari hukum Islam sendiri, konteks utang luar negeri ini tidak sesuai dengan melainkan mengandung bunga yang ada di dalamnya. Hukum Islam dinamakan riba serta diharamkan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa hutang yang terdapat sistem bunga sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh ekonomi di Indonesia, yakni terkait hutang negara ini wajib untuk dibenahi dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam ekonomi Islam. Jelaskan secara singkat mengenai tugas kelompok makalah masing-masing yang telah diberikan. Materinya itu, isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Isu kontemporer dalam Islam merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada masa kini mengenai perubahan pendidikan Islam terhadap anak melalui suatu bimbingan yang bertujuan agar memiliki kepribadian yang tunduk dan taat pada aturan Islam. Bagaimana pandangan kalian mengenai konsep ekonomi Islam di Indonesia? Ekonomi dalam berdasarkan Islam merupakan tuntunan hidup sekaligus pertimbangan yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasikan etika dan moral syariat Islam. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberi rasa adil, kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.